Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sena Saridan Gardiana. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, jurusan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi atau sharing mengenai pengetahuan yang menarik dan tentunya juga bermanfaat untuk teman-teman simak. Mengapa demikian? Karena ingat teman-teman, dulu Brian Tracy pernah bilang, jadilah siswa seumur hidup. Makin banyak kamu belajar, makin banyak penghasilanmu dan makin percaya dirimu. Jadi selama ada hal baru yang bisa buat kita pelajari, kenapa enggak? Dan ingat juga teman-teman, Heidi Catherine Culbertson pernah berkata, kelimpahan seseorang tidak diukur dengan apa yang ia miliki, itu diukur dari apa yang ia bagikan. Gimana? Udah mulai penasaran sama materinya? Stay tune. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu Agile Principle, lebih tepatnya Agile Principle Benefit to Customer. Mungkin dari beberapa kalian ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Maka dari itu, mari kita simak yuk. Yang pertama yaitu di sini saya mau ngejelasin apa itu Agile. Metode Agile atau Agile Software Development adalah pendekatan khusus untuk manajemen proyek yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Metode ini membantu tim dalam merespon ketidakpastian pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan incremental berulang yang pada umumnya disebut dengan sprint. Nilai terpenting dari sebuah agile development adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan yang cepat, kualitas, dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap permasalahan atau setiap perubahan. Dapat kalian perhatikan pada bagian bawah tampilan saya cantumkan 12 Agile Principle yang di dalamnya yaitu 1. Satisfy Customer. Kenapa ada Satisfy Customer? Dikarenakan prioritas tertinggi dalam Agile Software Development pada suatu usaha bisnis merupakan memuaskan pelanggan melalui dari very product, perangkat lunak yang bernilai di tahap awal dan juga berkelanjutan. Yang kedua, ada Welcome Change. Dikarenakan tim pengembang harus siap dengan segala kemungkinan perubahan permintaan dari klien. Lalu ketiga ada Deliver Frequently. Dikarenakan dengan Deliver Frequently, tim pengembang dapat mengurangi lebih banyak waktu dalam mengerjakan proyek sehingga nantinya proses pengembangan dapat dilakukan lebih efisien. Lalu keempat ada Work Together. Dikarenakan untuk mengembangkan sebuah produk yang sukses membutuhkan insight dari sisi bisnis dan juga sisi teknis. Karena itu work together merupakan hal penting untuk dijalankan. Lalu kelima ada trust and support. Dikarenakan mempercayai bahwa masing-masing anggota tim mampu menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan merupakan suatu hal yang penting juga. Karena jika membangun sebuah proyek di lingkungan kerja yang tidak termotivasi karena kurangnya kepercayaan dan dukungan, maka proyek tersebut kemungkinan besar tidak akan berhasil dijalankan. Lalu keenam, ada face-to-face conversation. Dikarenakan penyampaian informasi secara langsung perlu dilakukan agar setiap kesalahpahaman dalam komunikasi dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Lalu ketujuh ada working software. Working software ini menjadi salah satu tolak ukur utama dari sebuah pengembangan software. Lalu kedelapan ada sustainable development. Dikarenakan pengembang dapat menciptakan tujuan yang lebih realistis dengan menerapkan sustainable development ini. Lalu kesembilan ada continuous attention. Dikarenakan hal ini memungkinkan tim untuk tidak hanya membuat perangkat lunak yang berfungsi, namun juga perangkat lunak yang stabil dan berkualitas dalam jangka panjang. Lalu ke-10 ada maintain simplicity. Dikarenakan hal ini juga berguna untuk menekankan agar tim dapat lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal penting yang perlu diprioritaskan saja dalam menjalankan pengembangan software tersebut. Lalu yang ke-11 ada self-organizing. Self-organizing ini perlu diterapkan agar anggota tim dapat memutuskan siapa, kapan, dan bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan secara individualis. Yang artinya, di mana anggota tim harus bisa mengatur atau mengelola dirinya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya ada reflect and adjust. Dikarenakan memiliki fokus pada evaluasi kinerja tim dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan merupakan hal penting dalam sifat berkembang atau dalam perkembangan. Nah, itu semua tadi merupakan
penjelasan dari ke-12 Agile Principle tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke materi utama kita, yaitu keunggulan metode Agile Development yang berkhusus pada benefit untuk customer. Dapat kalian lihat di sini saya berikan sebuah gambaran, yaitu gambaran siklus benefit untuk customer. Di dalamnya terdapat working together daily, simplicity, attention to excellence, deliver frequently, lalu customer satisfaction, lalu welcome change, dan ada face-to-face communication. Hal-hal ini bekerja secara bergantian dan secara berulang yang menghasilkan sebuah siklus benefit untuk customer. Bagi customer atau user, keunggulan metode Agile Development yaitu umpan balik yang diberikan dapat diperbaiki untuk dikembangkan secara cepat dalam kurun waktu yang singkat. Selain itu, dengan menggunakan metode ini, maka pengembang dapat lebih responsif terhadap permintaan pengembangan fitur dari konsumen atau user. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan materi yang bisa saya paparkan, yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing untuk video kali ini. Sekali lagi, apabila teman-teman punya argumen, pendapat, ataupun referensi yang berbeda, bisa kalian cantumkan dalam kolom komentar. Akhir kata, saya Sena Sari dan Gardiana pamit undur diri. At last but not least, be happy and peace.